Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati 'ala dawam alladzinal kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menunaikan puasa sampai hari ke-15 dan kita dimudahkan untuk menjalankan sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua sudah mafhum bahwa ujung dari puasa, tujuan puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sudah tak terbilang para penceramah menyampaikan itu. Dan malam ini mari kita coba tadabburi lagi aspek-aspek dari takwa tersebut. Yang pertama adalah pertanyaan, sampai kapan kita harus bertakwa? Ini adalah dimensi waktu takwa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita diminta bertakwa dan kita dilarang mati oleh Allah kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Artinya apa? Dimensi waktu takwa itu adalah sampai kematian, sampai ajal menjemput kita. Jadi bukan hanya kalau ingat, bukan hanya kalau sempat. Itu dimensi waktu takwa. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, di mana kita bertakwa? Sebuah hadis dari Rasulullah bisa mengingatkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini dimensi tempat takwa. Jadi takwa itu tidak mengenal tempat, dimanapun. Di waktu sendiri, di waktu ramai, di waktu bahagia, di waktu sedih, dan sebagainya. Jadi takwa itu bukan kondisi yang sesaat, tetapi kondisi yang terus-menerus, dimanapun. Inilah tantangan untuk mencapai derajat takwa. Karena derajat takwa itu tidak hanya diberikan kemuliaan di akhirat, tetapi juga di dunia. Kita paham misalnya dalam salah satu surat, dalam satu ayat dalam Al-Quran bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia nanti di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini adalah manfaat atau pahala atau ganjaran yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Tetapi di dunia dalam beragam ayat kita bisa lihat misalnya kalau kita bertakwa Allah mengatakan yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar. Ini kan luar biasa. Jadi kalau orang bertakwa insyaallah apapun masalahnya Allah akan memberi jalan keluar. Dan kita harus yakin itu. Kalau tidak yakin mungkin akan berbeda. Kemudian di ayat lain disebutkan kalau kita bertakwa akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini bukan masalah uang saja, tapi banyak hal nikmat yang kita terima, kesehatan, kesempatan, kemudahan, ini semuanya adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ada ganjaran yang kita terima nanti di akhirat, tetapi juga ada balasan dari Allah yang bisa kita terima bahkan kontan di dunia. Kita kadang tidak sadar
kita mencoba merencanakan sesuatu, mencoba menghubung-hubungkan sesuatu, ternyata Allah memberikan skenario lain. Oh, semuanya jadi bisa, semuanya jadi mudah, semuanya jadi bisa dikoordinasikan misalnya. Ini adalah ganjaran yang tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Nah, dalam hadis tadi kalau dilanjutkan Ibu Bapak, jamaah Majelis Syuhada yang dimuliakan Allah, hadis tadi ittaqillaha haitsuma kunta, kemudian ada lanjutannya. Ini yang menarik, Bapak. Orang yang bertakwa itu akan mencoba menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangannya dengan sekuat-kuatnya. Tapi bisa jadi sebagai manusia kita akan berbuat salah karena khilaf. Kalau itu yang terjadi, Nabi sudah memberikan resep. Resepnya adalah wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamuha. Maka kalau kita berbuat salah, ikuti dengan kebaikan-kebaikan untuk menghapusnya. Jadi berbuat salah karena khilaf itu manusiawi, asal bukan diprogramkan, direncanakan. Tetapi kalau kita salah, Nabi memberi rumus, kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan untuk menghapus kesalahan tersebut. Beragam contoh bisa diberikan lah, misalnya kita tidak sadar berucap dan ternyata menyakiti hati saudara kita misalnya. Itu sayyiat. Apa yang bisa kita lakukan? Meminta maaf, berbuat baik, tidak mengulangi dan lain-lain. Kita katanya karena hilaf menggunakan uang untuk sesuatu yang sebetulnya itu tidak bermanfaat. Kita bisa ganti caranya misalnya dengan sedekah, dengan zakat, dengan yang lain-lain. Tanpa sadar kita meneruskan hoax atau informasi yang merendahkan orang lain di media sosial, di grup WhatsApp dan lain-lain. Kita bisa perbaiki misalnya. Entah mengirim pesan lanjutan, mengingatkan bahwa itu tidak benar, tidak mengulanginya, dan bahkan diikuti lagi dengan sadar bahwa yang diteruskan ke depan adalah hanya betul-betul pesan yang benar, yang bermanfaat, yang berisi kebaikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang karena kita lakukan. Kemudian bagian ketiganya ini juga menarik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi takwa menghapus kesalahan dengan kebaikan, dan yang ketiga adalah bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita paham bahwa misi utama Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak yang baik. Sholat malam, sedekah, tahajud, zikir dan sebagainya itu hubungan kita dengan Allah. Jadi kita bisa lakukan dalam senyap. Tapi ketika kita bergaul dengan manusia, maka itulah cermin dari takwa itu. Itulah pancaran, itulah indikator bahwa kita memang betul-betul takwa kepada Allah. Karena apa? Menghormati orang lain, memuliakan saudara kita, menjauhi kegiatan-kegiatan aktivitas yang bisa merendahkan, menghinakan, merundung atau membuli dan sebagainya. Jadi bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik ini adalah buah dari takwa. Dan ini kalau kita kaitkan dengan dimensi takwa tadi, lagi-lagi tidak bisa kita lakukan kalau sempat saja. Tapi dimensi waktunya sampai meninggal, dimensi tempatnya dimanapun berada. Inilah hal yang nampaknya menjadi menantang jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita bisa istiqomah. Berbuat baik sekali itu mudah, insya Allah. Tapi berbuat baik secara konsisten istiqomah itu tidak selalu mudah. Menolong orang kadang-kadang itu tidak begitu sulit lah. Tapi selalu menolong orang ini menantang. Menghormati orang, apalagi yang kita tuakan, guru kita,
kiai kita itu gampang, tapi menghormati orang yang sering kita anggap rendah, kita anggap hina, itu tidak selalu mudah. Padahal hormat kepada orang itu tidak memandang derajat. Inilah Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam khotbah yang singkat ini, dalam ceramah yang singkat ini, kita bisa kembali mengingat bahwa takwa berdimensi waktu sampai meninggal, berdimensi tempat kapanpun, dan buah dari takwa adalah akhlak mulia yang kita praktekkan sehari kepada saudara-saudara kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.